Thariqah Sanusiyah, jejak historis Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi. Pendiri thariqah ini adalah Syekh Muhammad bin Ali, bin Sanusi, bin Arabi, bin Muhammad, bin Abdul Qadir, bin Syahidah, bin Hamim, bin Yusuf, bin Abdullah, bin Khotob, bin Ali, bin Yahya, bin Rashid, bin Ahmad Al-Murabit, bin Mindas, bin Abdul Qawi, bin Abdul Al-Rahman, bin Yusuf, bin Sian, bin Zainal Abidin, bin Yusuf, bin Hasan, bin Idris, bin Said, bin Yakub, bin Daud, bin Hamzah, bin Ali, bin Imron, bin Idris, bin Abdullah Al-Kamil, bin Hasan Al-Mutsna, bin Hasan, bin Ali, bin Abi Thalib Al-Hashimi Al-Quraisy. Syekh Muhammad bin Ali bin Sanusi lahir di Mustagonim, negara Aljazair, pada tahun 12 Rabiul Awal 1202 Hijriah, tanggal 22 Desember tahun 1787 Masehi, pada waktu subuh hari Senin, wafat pada tahun 1276 Hijriah, 1858 Masehi. Nasab beliau bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, melalui Hasan bin Ali dan Fatimah binti Rasul SAW. Julukan Sanusiyah merupakan sebutan kepada kakek keempat beliau, yaitu Sayyid Al-Sanusi, yang menjadi ulama besar orang Muslim yang dikebumikan di Timilsan, Fas, Maroko. Pada usia 2 tahun, orang tuanya wafat. Kemudian beliau diasuh dan dididik oleh bibinya yang bernama Fatimah, yang menjadi orang yang memiliki banyak kelebihan pada zamannya. Memiliki keilmuan yang dalam, sehingga banyak yang menimba ilmu kepada beliau, Fatimah. Bibi beliau sangat menyayangi dan menghargai Syekh Muhammad, sehingga beliau mendorong Syekh Muhammad untuk mempelajari beberapa ilmu pada ulama di kota Mustagonim dan sekitarnya. Syekh Muhammad belajar Al-Quran dan Qiraah Sab'ah pada Syekh Muhammad bin Kokmas Al-Tarawi, suami Fatimah. Beliau belajar bersama dengan anak Fatimah yang bernama Abdul Qadir. Pada tahun 1209 beliau telah hafal Al-Quran, dengan riwayat Qiraah Sab'ah, ilmu Khot, Muri Al-Doman. Lalu beliau meneruskan belajar ilmu fikih pada Syekh Muhammad Al-Sanusi, anak pamannya, wafat tahun 1219 Hijriah. Lalu Syekh Muhammad Al-Sanusi melanjutkan pelajaran kepada Syekh Muhyiddin bin Syalhabah, Muhammad bin Zawinah bin Abdul Qadir bin Amr, Muhammad Al-Kondur, Muhammad bin Abdullah, Ahmad Al-Tobuli Al-Turailisi. Di awal tahun 1221 Hijriah, umur 19 tahun, beliau keluar dari kota Mustagonim menuju ke kota Mazunah dan menetap di sana selama 1 tahun. Di sana beliau belajar pada banyak ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Rasi Al-Masafari dan Abu Al-Mahal, Abu Zawinah. Pada tahun 1222 Hijriah beliau mengembara ke kota Tilmisan Maroko dan menetap di sana selama 7 tahun, serta belajar kepada ulama-ulama terkemuka di kota tersebut. Di antaranya adalah Syekh Hamudah bin Hajj, Syekh Hamdun bin Abdul Rahman, Syekh Thoyib Al-Kiron, Syekh Muhammad bin Amir Al-Mawani, Syekh Abu Bakar Al-Adrisi, Syekh Idris bin Sian Al-Iraqi, Syekh Muhammad bin Mansur, Syekh Muhammad bin Umar Al-Sarwali, Syekh Muhammad Al-Basiri, Syekh Al-Arabi bin Ahmad Al-Darkawi, ulama Thariqah Syaziliyah. Syekh Muhammad Al-Sanusi mendalami thariqah para sufi dan berhasil mendapatkan ijazah dari ulama-ulama yang mendalam keilmuannya sehingga beliau diangkat menjadi pengajar di madrasah kota Fas. Pengajiannya diikuti oleh banyak penduduk dan mereka berpendapat bahwa keilmuan dan pemahaman syariat sangat mendalam. Keilmuannya merupakan limpahan ilmunya Allah, akalnya cemerlang, pikirannya matang, hukum yang ditetapkan ditakuti oleh raja.
Ilmu-ilmu yang dipelajari di kota Fas, Maroko, diantaranya ilmu Thorikoh atau Sufi. Karena di kota ini menjadi pusat perkembangan macam-macam Thorikoh, sehingga beliau pada akhir hayatnya mengarang kitab Al-Salsabil Al-Mu'in fi Al-Toroik Al-Arba'in, yang membahas 40 Thorikoh yang memiliki kriteria mengikuti sunnah Nabi, baik ucapan, perbuatan, dan menggunakan waktu untuk bersolawat kepada Nabi. Mementingkan belajar ilmu fikih. Dalam bidang fikih beliau mempelajari mazhab Malikiyah. Beliau belajar dari ulama Syekh Muhammad bin Amir Al-Maghdani, Syekh Muhammad bin Abdul Al-Salam Al-Nasiri. Mementingkan gerakan perdamaian dan menghasilkan perdamaian di negara Maroko, sehingga pada akhirnya beliau membentuk negara Libya. Pada tahun 1235 Hijriah, Syekh Muhammad Sanusi keluar dari kota Fas, Maroko, menuju ke Aljazair dengan sebab karena ada fitnah yang besar di kota Fas, yaitu karena pemerintah di kota tersebut memaksakan kehendaknya kepada Ahlul Hilmi wal Qodi, parlemen. Kemudian terjadi fitnah yang lain disebabkan oleh perselisihan antara Qodi dan Mufti dan kabar tersebut sampai pada Sultan Sulaiman, sehingga Sultan Sulaiman marah kepada Mufti yang berakibat kepada para ulama, pengajar, dan pelajar. Lalu mereka melengsarkan Qodi dengan menerbitkan pernyataan tentang kebodohan dan kelalimannya. Hal ini menimbulkan kejadian yang luar biasa, sehingga penduduk kota Fas melakukan demo kepada Sultan Sulaiman. Mereka menuntut mengangkat Ibrahim bin Yazid, menantu Sultan Sulaiman untuk menjadi Qodi. Pada awalnya Sultan menolak, namun kemudian menerima tuntutan tersebut dengan ancaman, jika kami tidak mengangkatmu sebagai Qodi maka kami akan mengangkat keluarga Bani Idris. Ancaman ini membuatnya takut. Syekh Al-Arabi Al-Darqawi, salah satu Syekh Muhammad Sanusi, menjadi salah satu yang menghadiri pengangkatan Qodi, yang pada akhirnya Syekh Al-Arabi Al-Darqawi dimasukkan penjara oleh Sultan dan hal ini yang menjadi penyebab utama pindahnya Syekh Muhammad Sanusi dari Fas ke kota Aljazair. Melaksanakan haji dan ziarah ke Masjid Al-Nabawi, dan melihat tanah kelahirannya. Ini merupakan perjalanan dari wilayah barat, Maroko, Sudan, Tunisia, Kobis, Torobilis, Zaliton, Masyrik, Aljazair. Syekh Muhammad Sanusi belajar kepada ulama di daerah yang ditemui, dan diminta untuk mengajarkan ilmu karena nama Syekh Muhammad Sanusi sudah dikenal oleh sebagian masyarakat dan pemerintah daerah yang dilalui. Pada tahun 1239 Hijriah, 134 Masehi, Syekh Muhammad Sanusi ke kota Mesir yang pada waktu itu kekuasaan dipegang oleh Muhammad Ali Basa pada tahun 1805 Masehi. Dan ini merupakan kesempatan bagi Syekh Muhammad Sanusi untuk mengenal Ali Basa dengan dekat, yaitu mengajak Ali Basa untuk melaksanakan berbagai macam aturan dan melaksanakan perdamaian. Pada tahun 1240 Hijriah, 1825 Masehi, Syekh Muhammad Sanusi pergi ke Mekah untuk ziarah, dan perjalanan kali ini memiliki dampak yang besar dalam perkembangan Thorikoh Sanusiyah. Ada beberapa sebab yang menjadikan keberhasilan perjalanan kali ini. Syekh Muhammad Sanusi berhasil membangun dasar-dasar hal dan akhlak orang Muslim yang menjadi delegasi ke Mekah. Kesempatan yang bagus terbuka, karena ulama, ahli fikih, dan para pemikir umat saling tarik-menarik tentang metode kebangkitan dan mengembalikan keluhuran umat ini. Mekah merupakan kota yang penting untuk berdakwah, sehingga Syekh Muhammad Imam Sanusi sibuk untuk menyebarkan, menghasilkan, bertukar pikiran tentang berbagai macam ilmu, dan bersungguh-sungguh mempelajari beberapa mazhab yang berkembang,
sehingga bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam. Al-Harokah Al-Sanusiyah fi Libya, halaman 40-48. Guru-guru Syaikh Muhammad Imam Sanusi di Mekah. Syaikh Abu Sulaiman Abdul Hafid Al-Ajami Mufti dan Qadi di Mekah. Syaikh Abu Haf Umar bin Abdur Rasul Al-Atar, guru hadis. Syaikh Ahmad Al-Dujani, mursyid Syaikh Muhammad Imam Sanusi dalam beberapa thariqah. Syaikh Ahmad bin Idris tahun 1173 sampai tahun 1213 Hijriah, mursyid Syaikh Muhammad Imam Sanusi dalam beberapa thariqah dan paling berpengaruh dalam kehidupan beliau. Al-Harakah Al-Sanusiyah fi Libya, halaman 48.